makanya sebenarnya internet itu banyak aplikasi untuk menghilangkan background. Nah, tapi di Photoshop itu hasilnya lebih bagus dan lebih smooth ya. Bagaimana Bu caranya? Kita perhatikan. Kan sudah semua nih, kalian buat layer baru. Klik file, kemudian place, cari fotonya. Misalkan Ibu punya foto ini, Ibu place. Sebelum Bu, foto saya itu jelek, jadi pixel-pixelnya nggak kelihatan. Sekarang untuk latihan foto siapa aja boleh ya. Kalau sudah, kan sudah di place tuh nak. Nih ya, file, place, kemudian klik gambarnya, place. Tekan enter ya. Tekan enter, sudah? Tekan enter. Kalau sudah ditekan enter, di layer, lihat posisi layer sebelah kanan. Ya, layer sebelah kanan ini ada tanda kotak seperti ini. Ini tandanya dia harus di rasterize. Ketika dia tidak di rasterize, maka dia tidak akan bisa buat diedit. Klik kanan, pilih rasterize layer. Nah, dia bisa diedit. Sudah? Ya. Belum, taruh. Kemudian, Ibu kan mau ngambil foto Ibu aja nih. Ibu mau hilangin nih foto suami Ibu, mau diganti sama foto Limino. Mau diganti sama foto Limino. Wah. Ibu gedein. Cara gedeinnya gimana? Klik CTRL plus. Di komputer kalian klik CTRL plus. CTRL plus, sudah? Sudah. CTRL plus. Kemana nge-zoom? Bentar. Gambarnya berubah jadi besar nggak? Iya Bu. Iya Bu. Bentar Bu. Nah, Ya, Bu. CTRL plus itu pertama Zoom. untuk memperbesar. Itu CTRL plus. CTRL min untuk memperkecil tampilan. CTRL min. Kemudian CTRL 0 untuk tampilan sesuai ukurannya. Jadi ada dua. Ada tiga apa tuh? CTRL plus untuk memperbesar, CTRL min untuk memperkecil, CTRL 0 untuk membuat layer sesuai ukuran. Paham ya? Iya. Dicatat, kan udah direkam nih ya. Oke. Kemudian kita mau menghilangkan background. Di tools ini, di tools ada namanya Stem. di sini ada Magic Wand Tools. Ini bisa buat menghilangkan background. Hanya saja ketika kita menghilangkan background, dia tidak sempurna. Contoh, Ibu klik Magic Wand Tool, kemudian klik di sini. Nah, dia bisa men-select ya. Kita delete. Nah, maka sebentar ini Ibu hilangin dulu. Maka gambarnya akan hilang. Ya. Klik OK. Magic Wand Tool. Magic Wand Tool. Klik Magic Wand Tool. Tapi kalian jangan ngeklik dulu, ini Ibu hanya memberi contoh dulu. Perbedaan menggunakan Magic Wand Tool. Ya udah saya itu. Bentar, ini laptop Ibu agak nge-lag ya. Mohon maaf. Ya berat lah nge-zoom sambil foto. Iya betul. Udah gitu udah pada merah data Ibu. Nah, klik di cara di back-nya nggak bisa. Apaan? Nah, ini Bu hapus dulu. Yang nge-back gitu. Kan biasanya Ctrl Z, ini nggak mau. Undo. Ini coba lihat. Ya, undo. Ini ketika kita menghilangkan dengan Magic Wand Tool, tapi ketika warnanya yang kayak gini nih, yang warnanya bukan putih. Yang warnanya seperti ini. Nah, dia tidak rata, tidak rata hilangnya nanti. Nah, seperti itu, ya. Ketika Magic Wand Tool itu digunakan untuk menghilangkan background yang semuanya warnanya sama, misal putih-putih semua, hitam-hitam semua, dia akan rapi. Tapi ketika ada warna-warni seperti ini, dia tidak akan rapi hasilnya. Paham ya? Kayak kau maki itu. Nah, sekarang Ibu akan menghilangkan background dengan cara yang smooth. Ya, caranya gimana, Bu? Kita gunakan tools. Di sini ada namanya tools pen tool.
ya, ada pen tool. Nah, caranya gimana menggunakannya? Kita klik pen tool-nya, kita arahkan ke sini, ya. Kemudian pilih di atasnya, di bagian bawah menu, pilih yang pad. Pad di sini ada shape, ada pad. Yang shape untuk membentuk sebuah bidang, ya. Ini shape. Tapi kalau yang pad dia hanya membentuk bagian outline-nya aja. Nah, ini yang pad. Paham ya? Kalau yang shape, Ibu ulangi lagi. Shape ini membentuk sebuah bidang. Jadi misal kalian jago nih gambar di komputernya, pakai shape aja ya. Ini membentuk sebuah bidang. Dia membentuk apa aja bisa ya. Itu yang shape. Tapi kalau yang pad hanya outline-nya saja. Paham? Paham? Oke. Kemudian kita pakai pad, kemudian gambar kita besarin pakai CTRL plus. Di sini kita lihat ininya, apa namanya? Zoom supaya kita lihat yang mana yang harus kita hilangkan. Nah, Ibu mau menyeleksi badan Ibu aja nih, foto Ibu aja. Caranya gimana? Kita arahkan ke sini pen tool-nya, klik satu, pindahin. Terus pindahin lagi. Mengikuti bentuk yang akan kita mau select. Tapi jangan lupa di sini pad ya, Ibu lupa. Klik di sini satu. Beda yang lasso apaan lo? Kenapa? Kalau lasso tool itu dia hasilnya tidak begitu rapih ya. Kalau lasso tool itu untuk menyeleksi juga. Saya biasanya pakai lasso. Ya, pakai lasso juga bisa. Sebentar. Cuma dia hasilnya kurang begitu. Oke. Nah, ini caranya. Klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Jangan untuk menghapus tekan backspace. Jangan klik di sini terus tarik. Jangan gitu, dia nggak bisa. Kalau ditarik dia akan jadi bentuk panjang ya. Klik satu, klik satu, klik satu, klik satu, klik satu, klik satu, klik satu. Saya nggak ada ya. Ikutin bentuknya nak. Background yang kalian mau hilangin. Ikutin. Ikutin, ikutin. Ikutin bentuknya. Kalau mau lengkung, kalian tekan diklik, jangan dilepas ya. Kalau mau lengkung. Kemudian ikutin terus. Nah, kayak gini ya lengkung. Cara undo gitu gimana, Bu? Ctrl Z. Undo Ctrl Z. Kalau mau undonya banyak, CTRL Alt Z. Untuk ke 9. Undonya banyak, CTRL Alt Z. Bisa sih. Ikutin yang mau dihilangin. Nah, misalkan segini aja dah. Laptop gua kali, gua ya bisa kok. Nah, oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tekan Enter, CTRL Enter. Nah, kalau tekan CTRL Enter, otomatis dia akan muncul select seperti ini, yang gambar-gambar bergerak. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, CTRL Enter, kemudian arahkan ya yang gambar yang mau kita hilangin background-nya. Kemudian tekan CTRL Shift I. CTRL Shift I. Oke. CTRL Shift I itu fungsinya untuk apa, Bu? Untuk men-select di luar area yang tadi kita select ya. Kemudian tekan backspace. Nah, hilang deh. Bisa? Terus untuk menghilangkan tanda titik-titik ini nih yang sedang berjalan, kita tekan Ctrl D. Nah, hasilnya, nah ini kenapa seperti ini? Karena di pinggir-pinggirnya masih ada nih foto. Nah, kita hapus aja pakai eraser. Kita hapus pakai eraser. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita hapus lagi karena pinggirannya masih ada yang tersisa ya. Ibaratnya kita menghapus masih belum sempurna. Kemudian kita gedein.
Oke, sudah jadi backgroundnya. Nah, ini satu langkah. Kira-kira ada yang mau ditanyain? Ini langkah pertama. Siapa yang mau bertanya? Tadi pen toolnya beda loh. Kan itu CS. Apa? Kan itu Iya CS sih, tapi nggak ada. Hah? Sama kok. Sama. Nggak ada ininya tuh. Pen tool Nggak ada. sama. Nggak ada apa? Nggak ada tulisan apa anunya. Apa sih itu pet? Nggak ada tulisan sama apa? step. Nggak ada tulisan Sama apa? shape-nya nggak ada. Pet sama Nah. shape-nya itu. Tulisan shape-nya, Ibu ulangi lagi nih. Untuk mencari tulisan shape, pen tool-nya diklik dulu. Nah, di atas akan ada muncul menu bar di bawahnya. Ini namanya apa ya? Title menu. Nah, di sini kan ada nih tanda pen tool. Klik pet, cari pilihannya antara shape atau pet. Tapi kalau untuk menselect kita pilih pet, klik pet. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, kayak gitu. Bisa? Bisa? Yang bisa Nggak silakan ada. ancungkan tangannya. Masa nggak Coba. ada sih, Dek? Nggak Yang ada nggak ada bener. siapa itu? Yang nggak ada siapa? Padi. Ayo. Yang nggak ada siapa? Padi. Oh, Adli. sama aja. Ada Fadli. Nah, langkah Halo. pertama udah ya. Nah, kemudian gimana sih Bu biar mengganti background? Ini kan masih polos nih. Nah, Ibu mau ganti pakai background yang unik-unik, yang lucu-lucu. Ibu mau cari backgroundnya di internet. Sebentar ya. Misalkan background. Oke, sebentar. Ibu mau cari dulu. Ya, itu petnya bukan di atas. Nah, Ibu mau cari backgroundnya yang kayak gini. Kemudian yang ini deh. Ibu download dulu. Ingat, gambar yang kalian mau masukkan ke dalam Photoshop itu harus di-download. Sebenarnya di copy juga nggak apa-apa, cuma hasil gambarnya nggak begitu bagus hasilnya ya. Nah, ini Ibu udah download nih hasil downloadan. Kemudian Ibu file, place lagi, cari gambarnya. Nah, Ibu udah download yang ini. Ibu flash. Nah, Ibu download gambarnya yang ini. Kalau bisa cari yang resolusinya tinggi ya, Nak, supaya hasil gambarnya. Oke. Ngobrol. Jelek ini. Ibu hapus lagi ya. Ibu mau carinya yang gambarnya yang bagus aja. 4K. Dari Pinterest, Bu. Apa? Dari Pinterest. Pinterest. Ya, sebentar ini udah dapet nih, Ibu. Ibu file, place, pakai ini. Udah lumayan lah ya. Ibu gedein nih, gedein sesuai dengan ukuran gambarnya. Nah, misalkan ini ya. Kemudian ini kan gambarnya menutupi foto yang tadi kan. Nah, di layer ini kalian pindahkan fotonya di paling atas. Nah, jadi deh. Oke. Nah, kemudian setelah ini kalian kasih nama nanti. Ibu mau pakai rectangle tool di sini, rounded tool. Bisa kasih nama kalian. Ini kan warnanya oranye. Bisa ganti mau warna apa aja. Nah, cara ganti warnanya gimana, Bu? Ini Ibu ajarin secara cepet nih kalian. Nah, ini kan udah ada nih. Ada kotak. Pakai rectangle tool ya. Pakai rectangle tool. Cara mengganti warnanya, klik layernya, klik kanan, pilih blending option. Kemudian cari di sini, ini efek nak, ini layer style, ini efek-efek. Pilih color overlay ya. Color overlay, ganti warnanya, mau warna apa? Ibu sih maunya warna misalkan warna ini ya. Warna ini, klik OK. Nah, maka gambar ini akan berubah. Bisa ya? Nah, kemudian kasih nama di sini.
Yang bagus sih posisinya Ibu digeser, tulisannya di sini, terus tulisannya seperti ini, terus kasih nama pakai teks typing tool, ya, typing tool di sini, text tool. Oke, terus klik di sini, ya. Klik kan muncul nih tanda kedip-kedip, kelihatan kan? Nah ini nulis deh Sisilianti, bisa kelas 8A. Nah kan udah nih. Kemudian di select, nih di select ganti fontnya di atas, ada di atas nih. Ini kan 12 poin, diganti jadi misalnya 48 atau disesuaikan ukurannya. Nah ini gambarnya kan masih numpuk kayak gini nih nak. Cari di pojokan sini, pojokan kanan. Kalau nggak ada, klik window, pilih karakter. Mana ya karakter ya? Karakter, klik karakter. Nah, muncul seperti ini. Di sini ada T untuk memperbesar. Ini matrix. Nah, pilih yang ini ya. Yang apa sih namanya? Yang A di atas, terus A di bawah. Ini fungsinya untuk mengatur spasi. Ibu atur spasinya, dia akan berubah. Nah, seperti itu. Bisa ya? Bisa untuk mengatur. Kemudian warnanya bisa diganti di color. Misalkan warnanya putih. Oke. Nah, udah jadi deh. Kemudian kotaknya ini kita kasih efek lagi. Klik kanan, blending. Kemudian pilih stroke. Stroke bisa nih. Stroke itu buat garis pinggirnya, kasih warna putih. Kemudian atau inner shadow untuk bayangan, atau drop shadow untuk bayangan. Kita atur nih size-nya. Nah, kelihatan kan? Nah, kelihatan bayangannya. Nah, klik OK. Nah, untuk fotonya biar menyatu dengan tulisannya, kita kasih back effect juga. Klik kanan, blending. Kemudian kasih stroke. Stroke-nya warna putih saja. Warna putih. Nah, ada stroke-nya kan? Klik OK. Nah, diperbesar. Klik OK. Nah, jadi deh gambar kita. Kemudian nanti kalian tulisin di sini. Belajar Photoshop. Ya, karena ini warnanya masih belum berubah, ganti warnanya, misalnya warna hitam. Belajar Photoshop, digedein, kemudian taruh di tengah, kasih efek lagi, klik kanan, blending. Misalkan mau stroke-nya mau warna apa nih? Stroke-nya mau warna, misalkan, nah warna misalkan warna biru, dalamnya color overlay-nya warna misalkan putih. Nah, jadi bagus hasilnya. Kayak gitu. Misalkan belajar Photoshop-nya ini ditaruh bawah, kemudian ratanya rata kiri, agak digedein. Nah, jadi kemudian kita kasih efek shadow lagi, blending, drop shadow. Nah, biar lebih hidup. Oke deh, project pertama selesai. Kira-kira bisa nggak anak-anakku? Ya. Nah, sekarang masih ada waktu. Silahkan kalian langsung ngoprek. Ibu tunggu hasilnya di classroom. Ibu Hari ini buat... juga. Kenapa? Hari ini juga, Bu. Ya, Ibu kasih waktu sampai sebelum ada mata pelajaran Ibu. Karena minggu depan kan nanti mata pelajarannya akan berubah. Tapi sekarang Ibu harap Ibu lihat progres kalian untuk menghilangkan background. Kira-kira bisa nggak? bisa. Bisa ya? Bisa. Coba, yang lain kira-kira bisa? Bisa. Insya Allah. Putri, gimana? Saya pakai Photoshop. Saya pakai Nanti Photoshop. kalau ada yang perlu ditanyakan, nanti jam 1 kan kita
ada bimbingan mapel TIK. Nah, itu boleh ditanyakan. Nah, ini Ibu buat dulu tugasnya di Classroom. Sebentar ya. Sebentar. Kita buat tugasnya. Oh ya, ini kan udah nih ya, udah kesimpan ya. Nah, gimana sih Bu supaya kesimpannya bisa jadi JPEG? Nah, caranya itu yang pertama, kalian klik file, save as. Ini ada dua versi. Simpan dalam bentuk Photoshop-nya. Fungsi simpan Photoshop itu ketika ada yang harus kita edit, kita bisa rubah lagi. Tapi kalau JPEG itu nggak bisa kita ubah-ubah lagi. Misalkan latihan 1 Photoshop, ya. Simpannya formatnya PSD, ya. Klik save. Ibu nyimpannya di dokumen. Misal latihan 1 Photoshop, save. Oke. Cek. Oh, ada spasi. Sebentar. Latihan 1 Photoshop. Klik save. Oh, nggak bisa sih? Oh, udah ada. Latihan pertama PSD ya. Ibu simpan gini. PSD. Klik save. Kok nggak bisa juga sih? Dokumen file not found, check the file name and try again. Kok nggak bisa? Latihan pertama aja deh. Nggak bisa juga. Di libraries, dokumen. Coba. Ini kenapa nggak bisa? Kalau desktop. Nah, Ibu simpennya di desktop. Nah, klik OK. Maka dia akan nyimpen ya, nyimpen udah selesai. Nah, di desktop tampilannya akan seperti ini. Bentar, Ibu cek desktopnya dulu. Nah, ini di desktop Ibu sudah ada. Bentar, di desktop Ibu ada tampilannya. Oh, nggak ada ya? Sini aja deh, file explore di desktop. Nah, ini formatnya. Nah, formatnya latihan. Mana ya? Nah, latihan pertama. Nanti formatnya seperti ini, Nak. Ya, ini PS. Kalau tampilannya seperti ini, berarti dia masih bisa dirubah. Ini namanya mentahan. Nah, ketika sudah disimpan dalam bentuk JPEG, caranya klik file, save as, pilih file name-nya sama, formatnya dirubah jadi JPEG. Ya, JPEG, kemudian klik save. Oke, maka dia hasilnya akan berubah menjadi JPEG. Nah, seperti ini. Nah, ini formatnya sudah tidak bisa dirubah. Dan ini hasilnya bisa kalian lihat dalam bentuk format JPEG. Contoh, seperti ini. Nah, ini sudah otomatis. Tapi kalau yang pertama tadi, penyimpanan PSD, itu hanya bisa dibuka di aplikasi Photoshop. Tidak bisa dibuka di aplikasi JPEG. Paham? Oke. Jadi untuk pertemuan ini, progresnya, kalian harus sudah bisa membuat, ya, membuat apa? Membuat foto kalian menjadi foto kalian ya, nggak boleh foto yang lain. Ya. Foto kalian harus dibuat formatnya seperti yang tadi Ibu bikin, ya. Oke? Oke. Karena nanti hasilnya kalau sudah semua di Classroom, Ibu mau upload, kalian upload di Instagram masing-masing. Nah, ini udah jadi nih hasilnya, ya kan? Nah, ini udah nggak bisa dirubah, Nak. Udah nggak bisa dirubah apa-apa. Karena ini formatnya JPEG, ya.
Ini bisa digedein, bisa dikecilin. Nah, seperti itu. Bisa kira-kira? Insya Allah. Anak-anak yang Putri gimana, Nak? Kira-kira Bisa bisa? Bu, insya Allah. Bisa ya? Backgroundnya bebas, Bu. Yakin? Kenapa? Backgroundnya bebas. Backgroundnya bebas. Ketentuannya, yang penting Backgroundnya- fotonya pakai foto kalian. Kemudian format tulisannya ada belajar Photoshop, kemudian nama kalian dan kelas ya. Paham ya? Nah, sekarang masih ada waktu, kira-kira ada enggak yang mau ditanyakan? Atau Bu, saya lupa fungsi ini untuk apa? Saya nggak ada tulisan sama apa Kenapa? tadi? Pad-nya nggak ada. Kalau Coba. yang di CS4 dia nggak pakai tulisan gitu. Oh, ya udah Ibu buka CS4 ya. Yang ini Ibu close dulu. Dia Ibu buka yang CS4 sebentar. pilihannya Tapi gitu. Gue semua, Bu. CS5, Lip. Gue CS5. Oh, CS5 ya? Enggak tahu gua kalau CS5 mah. Pusing gua Pak sama CS5. Iya, emang makanya. Ingat, tidak ada yang tidak pusing. Semua itu butuh waktu proses untuk Belajar. belajar, bukan belanja ya. Semuanya bisa, semuanya diciptakan oleh Allah, bisa buat ini, buat itu, semuanya sama. Tapi Emang, tergantung kitanya, kita mau usaha atau enggak ya. Iya. Ibu yakin nih anak kelas 8A daya serapnya tinggi. Saya pakai Photoshop belum pernah sih buat ngedit foto. Kenapa? Saya Nggak pakai bikin Photoshop logo. belum pernah buat ngedit foto, baru desain grafis doang. Nah iya, desain grafisnya bikin apa Alif? Ada. Doang. Ada di Padri, cuman logo doang. Ada. Logo. Nah iya, logo juga bisa bikin pakai Photoshop. Logo, poster. Ini kan yang paling dasar. Paling enggak, kalau dasarnya kalian tahu, insya Allah kalian paham. Masih ada di Masih. gua harddisknya korup hilang semuanya. File. Makanya abis itu gua nggak mau Photoshop lagi, males. Nyerah. Bentar ya. Nah ini formatnya, Ibu kirim ke kelas 8A ya. Format foto Ibu. Jadi nanti kalian tinggal lihat. Nah, Ibu share screen. Kalau Cakra itu dia Photoshop 2020, Bu. Beda sendiri. Wah, keren dong. CS berapa tuh? Yang paling baru berapa? Kelihatan gak nih Adobe? Kelihatan. Ya, Ya, stop ya, sebentar. Ya, lihat HP aja lah. ini. Oke, kelihatan? Nah, ya saya kayak gitu mirip. Ya iya, emang ini kan yang PCS 4. Dah, kan udah nih. Bikin ukurannya international paper, cari yang A4. 4 itu. 4. Oke. Klik oke. Kemudian file, place. Ibu ulangi lagi nih. File, place. Ya kan? Cari foto kalian. Berhubung sebenarnya sih foto Ibu banyak, cuma cari gampang aja deh. Ada di mana ya? Tadi ada di Itu mana? aja tadi. Mie Aceh. Mie Aceh. Wes. Oke. Udah kan? Caranya di sini klik apa namanya? Pen tool. Nah, di atas ini, Nak. Nah, iya benar, kata Fadli beda, memang beda, Nak. Caranya yang mana, Bu? Di sini ada pilihannya. Ada, cuma dia bentuknya bukan teks ya. Kalau di CS4, di sini ada pilihan keluar dong namanya. Shape layer, pad, Oh. dan fill pixel. Pilihnya yang tengah, pad. Nah, kalau yang pad dia garis seperti ini. Tekan Ctrl Enter. Nah, maka akan muncul seperti ini. Bisa, Fadli? Oh, kayak bisa. Ya, Ah, jadi bisa. pilihnya yang tengah. Nah, ini
Ibu cek dulu. Ibu tulis ini. CTRL plus. Bentar. Nanti Ibu kirim aja deh fungsinya yang CTRL plus, CTRL min, CTRL O, CTRL shift I, CTRL shift I, terus delete ya. Oke? Biar kalian ingat. Fungsi CTRL plus memperbesar tampilan gambar. CTRL min memperkecil tampilan gambar. CTRL O untuk menampilkan ukuran gambar normal. CTRL